Setiap malam Jumat, ada satu sosok yang selalu terlihat mondar-mandir di pemakaman tua desa Kedung Jati. Bukan orang, tapi bayangan hitam yang bau tanahnya masih basah. Orang bilang itu Pak Rono, tukang gali kubur yang meninggal dalam keadaan tak wajar. Tubuhnya ditemukan setengah terkubur di liang yang ia gali sendiri. Matanya melotot, tangannya mencengkeram tanah seakan memohon pertolongan terakhir. Sejak itu, tiap malam, terdengar suara cangkul mengais tanah meski tak ada siapapun di sana. Dan jika kau berani datang, kau akan mencium bau busuk yang menusuk diikuti bisikan lirih. Biar aku yang gali kuburmu malam ini. Malam itu, langit mendung menggantung di atas desa Kedung Jati. Angin dingin berdesir menyusup lewat celah jendela rumah-rumah tua yang sunyi. Darto, seorang pemuda yang baru pindah ke desa itu, tak percaya pada cerita-cerita hantu. Ia tertawa ketika warga memperingatkannya. Jangan dekat-dekat makam tua itu malam Jumat. Rasa penasarannya justru membuncah. Dan pada malam yang seharusnya ia tidur tenang, Darto malah menyalakan senter dan berjalan ke arah pemakaman. Daun-daun kering berdesir di bawah langkahnya. Suara jangkrik tiba-tiba hilang. Semua mendadak sunyi. Lalu terdengar suara cangkul sekali, dua kali, pelan tapi pasti. Darto memicingkan mata. Di ujung pemakaman, samar-samar terlihat sosok lelaki tua membungkuk, menggali tanah dengan gerakan lambat tapi penuh tenaga. "Pak," panggil Darto. Tak ada jawaban, hanya suara cangkul yang terus menghantam tanah. Ia melangkah mendekat. Dan saat senter menyorot wajah sosok itu, matanya melotot ke arah Darto, seakan-akan baru bangkit dari liang lahatnya sendiri. Senter Darto terjatuh, tubuhnya kaku, kakinya tak bisa digerakkan, dan dari bibir mayat itu terdengar bisikan yang retak, "Kamu yang berikutnya." Darto terhuyung mundur, napasnya semakin cepat. Tubuhnya gemetar, kakinya terasa lemas. Senter yang jatuh membuatnya semakin panik, sementara di depan matanya, tanah di sekitar liang kubur itu mulai bergerak. Bukan gempa, tapi tangan-tangan busuk mulai mencuat dari dalam tanah. Mencakar-cakar seperti ingin menarik sesuatu. Darto menjerit, berlari terburu-buru, menabrak nisan-nisan tua yang rapuh, jatuh, bangkit lagi, dan terus berlari. Suara cangkul itu masih mengikuti, semakin keras dan dekat. Darto merasa seperti ada yang mengejarnya, tidak hanya suara, tapi juga bayangan gelap yang bergerak di antara kegelapan malam. Tapi akhirnya ia sampai di rumah, mengunci pintu rapat-rapat, napasnya terengah-engah. Ia mencoba menenangkan diri. Itu hanya halusinasi, hanya cerita orang desa. Namun, tepat pukul 3 dini hari, terdengar suara itu. Tiba-tiba pintu depan rumahnya diketuk keras. Suara itu bukan hanya mengetuk, tapi terdengar seperti suara cangkul yang beradu dengan tanah basah. Darto merasa darahnya membeku. Tanpa sadar, ia berbalik. Sesuatu yang hitam berbentuk manusia tapi tidak manusia berdiri tepat di belakangnya. "Kamu, yang berikutnya," bisik suara itu, pelan tapi menusuk, penuh ancaman. Darto menatap mata kosong yang melotot itu. Matanya sudah tak manusiawi lagi. "Aku hanya ingin membantu menggali kuburmu." Pagi itu setelah semalaman terjaga, Darto terbangun dengan mata merah dan tubuh lelah. Pikirannya tak bisa lepas dari kejadian mengerikan di pemakaman. Namun ia bertekad untuk melupakan semuanya, atau setidaknya mencoba. Namun pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Di jalan utama desa, sebuah mobil tua tiba-tiba berhenti, mengejutkan penduduk setempat. Dari dalam mobil keluar seorang pria muda. Namanya adalah Riko, seorang arkeolog yang baru tiba di desa Kedung Jati untuk penelitian. Riko mengenakan jaket kulit,
dan membawa tas besar yang berisi alat-alat profesional. Saat ia melangkah ke arah rumah warga untuk mencari penginapan, warga desa saling berbisik. Mereka tahu Riko tak akan pernah selamat jika ia tidak mendengarkan peringatan mereka. Tapi Riko, yang biasa berurusan dengan situs-situs tua dan misteri sejarah, hanya tersenyum. Hantu? Cerita seperti itu tak akan menghentikan riset saya. Darto yang sedang duduk di warung kopi melihat Riko mendekat. Tanpa sadar, napasnya tercekat. Ia ingin memperingatkan Riko, tapi mulutnya terasa kaku. Ia ingat benar kata-kata arwah itu. Kamu yang berikutnya, dan merasa ketakutan yang semakin dalam. Namun Riko tidak peduli. Ia melangkah ke pemakaman tua yang sudah lama ditinggalkan, membawa peralatan arkeologinya. Darto dengan perasaan cemas yang tak bisa ditanggalkan, memutuskan untuk mengikuti dari kejauhan. Riko berhenti di depan makam yang paling tua, sebuah nisan batu dengan ukiran yang hampir pudar. Ia mengeluarkan kuas dan mulai membersihkan lapisan debu dan tanah dari nisan tersebut. Ini bisa jadi penemuan yang luar biasa, gumamnya, tanpa sadar melangkah lebih dalam ke area yang lebih gelap. Tak lama, suara cangkul kembali terdengar dari kejauhan, semakin dekat. Darto melihat bayangan gelap di balik pohon besar, seolah mengikuti setiap gerakan Riko. "Riko, jangan lanjutkan!" teriak Darto, suaranya pecah karena ketakutan. Riko berhenti, menoleh dengan tatapan bingung. "Apa yang kamu maksud, Darto?" Sebelum Darto bisa menjawab, tanah di bawah kaki Riko mulai berguncang dan sesuatu yang mengerikan mulai muncul. Tangan kering dan penuh belatung mencuat dari dalam tanah, diikuti dengan tubuh yang penuh luka. Sosok itu berdiri perlahan dan menatap Riko dengan mata kosong yang sudah tidak manusiawi lagi. "Kamu yang berikutnya." Suara itu keluar dari bibir sosok yang baru saja bangkit dari kubur. Riko terdiam, kemudian tertawa, menganggapnya hanya halusinasi atau bagian dari cerita lokal yang berlebihan. Namun saat ia mengalihkan pandangannya ke Darto, matanya berubah, penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Setelah kejadian mengerikan di pemakaman, Riko akhirnya percaya. Tak ada lagi senyum skeptis di wajahnya. Ia duduk bersama Darto malam itu di dalam rumah yang lampunya meredup, sementara suara angin dari luar terdengar seperti bisikan. "Kita harus cari tahu siapa sebenarnya Pak Rono," kata Riko dengan nada serius. Darto mengangguk pelan. Dia bukan sekadar tukang gali kubur. Semua orang di desa ini takut menyebut namanya. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah Pak Lurah, pria tua yang sudah puluhan tahun memimpin desa. Setelah dibujuk, akhirnya Pak Lurah angkat bicara. Suara pelan, matanya sesekali menatap ke arah jendela seolah takut ada yang menguping. "Pak Rono dulu bukan orang jahat, tapi dia punya rahasia yang kelam. Dia bisa menggali liang lahat hanya dengan satu tangan, tanpa alat pun bisa. Orang-orang percaya dia punya ilmu dari makam." Pak Lurah lalu membuka sebuah laci tua dan menyerahkan sebuah buku lusuh. Di dalamnya ada catatan harian tua, dengan halaman-halaman penuh coretan tangan Pak Rono sendiri. Riko membuka satu halaman. Ada tulisan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Darto menutup buku itu cepat-cepat, tapi Riko justru semakin penasaran. Kalau dia dikutuk, siapa yang mengutuknya? Pak Lurah menjawab pelan. "Dulu ada seorang dukun tanah yang dikubur hidup-hidup karena dituduh menyebar ajaran sesat, dan yang menggali kuburnya adalah Pak Rono sendiri. Sejak saat itu, hidup Pak Rono tak pernah sama. Ia mulai bicara sendiri, menggali makam tengah malam, dan akhirnya mati mengenaskan di dalam lubang yang ia gali sendiri." Riko menatap Darto dengan mata serius. "Aku yakin kita harus ke kuburan dukun itu. Di sanalah semuanya bermula."
Dan malam pun kembali tiba. Angin menderu lebih dingin dari biasanya. Sementara suara cangkul mulai terdengar, meski belum ada satupun dari mereka yang berdiri di pemakaman. Malam itu, Darto dan Riko menembus kabut tipis yang menggantung di atas pemakaman. Dengan senter dan buku catatan tua milik Pak Rono di tangan, mereka berdiri di depan sebuah nisan tua yang nyaris tertutup lumut. Nisan itu berbeda, bentuknya aneh, seperti bukan dari desa ini, dan tanah di sekitarnya lebih dingin dari tempat lain. Di balik nisan itu, mereka menemukan celah di tanah, tertutup batu, tapi tak terkunci. Riko memberanikan diri menggeser batu itu, dan bau busuk langsung menyergap seperti campuran darah, tanah basah, dan bangkai. Mereka saling pandang, lalu turun. Tangga batu tua menuntun mereka ke lorong sempit di bawah tanah. Dindingnya penuh ukiran aneh. Simbol yang sama berulang-ulang, lingkaran matahari dengan 3 mata, dan tubuh manusia tanpa kepala. Di ujung lorong mereka tiba di sebuah ruang batu besar. Di tengah ruangan itu ada lubang melingkar dipagari batu hitam. Riko mendekat dan dari dalam lubang itu terdengar suara bisikan, tapi dalam bahasa yang tak pernah mereka dengar. Lidah yang terdengar seperti tanah retak dan darah mendidih. Darto melangkah mundur, tapi Riko malah terpaku, matanya memerah, tangannya gemetar. Ini bukan sekadar makam, ini gerbang dunia arwah. Tiba-tiba dinding-dinding ruang itu bergetar, tanah retak. Dari sela-sela retakan, asap hitam perlahan keluar, dan dalam asap itu terlihat wajah, bukan satu tapi puluhan, arwah-arwah yang tertahan, menjerit dalam diam. Gerbang itu tidak terkunci, hanya tertidur, dan sekarang mereka telah membangunkannya. Pak Rono bukan tukang gali biasa, dia penjaga gerbang ini. Gumam Riko dengan suara nyaris tak terdengar, tapi dia sudah mati dan tak ada yang menjaga lagi. Darto menggenggam bahu Riko. Kita harus pergi, sekarang. Tapi saat mereka berbalik, lorong tempat mereka datang tadi sudah hilang, tertutup batu, dan di belakang mereka, suara langkah. Pelan, berat, seseorang atau sesuatu mulai muncul dari balik kabut hitam gerbang itu. Sosok tinggi, tubuhnya utuh, tapi tak punya wajah, hanya rongga gelap dan suara menggema dari dalamnya. Kalian membuka pintu, sekarang kalian harus tinggal. Mereka berdiri membeku di hadapan sosok tinggi dari balik gerbang dunia arwah. Kabut hitam mengepul, suara jeritan yang tak bersumber terdengar samar dari setiap sudut ruang bawah tanah itu. Darto menggenggam senter erat-erat, tapi cahaya tidak bisa menembus kegelapan di depan mereka. Riko berdiri kaku, matanya terpaku ke arah gerbang dan pelan-pelan bibirnya bergerak, membisikkan kata-kata yang Darto tak mengerti. Kata-kata yang sama persis seperti yang tertulis di buku tua milik Pak Rono, bahasa arwah. Darto, aku ingat semuanya sekarang, ucap Riko dengan suara yang bukan miliknya. Aku bukan datang ke sini secara kebetulan. Darah Darto langsung dingin. Apa maksudmu? Riko menoleh. Matanya kini gelap, pupilnya seperti menghilang. Aku keturunan dari dukun tua itu, nenek buyutku. Dikubur hidup-hidup di sini, tapi darahnya mengalir dalam diriku. Ia melangkah mendekat ke lubang gerbang. Asap hitam langsung bergerak, seperti menyambutnya. Aku dipanggil ke sini. Sejak kecil aku bermimpi tentang tempat ini, tentang wajah-wajah itu. Mereka bukan menakutiku, mereka memanggilku pulang. Darto mundur perlahan. Kau dibohongi, Riko. Mereka akan membunuhmu. Riko tertawa, pelan dan menyeramkan. Tidak, Darto. Aku bukan korbannya. Aku kuncinya. Aku pembuka jalan mereka.
Gerbang ini hanya bisa terbuka saat aku bersedia. Tiba-tiba tanah bergetar, dinding-dinding lorong retak, batu-batu runtuh, dan dari dalam lubang muncul tangan-tangan hitam yang terikat rantai, menjulur ke atas, meraih Rico. Tapi Rico tidak takut. Ia merentangkan tangan, membiarkan dirinya disentuh, diangkat. Darto berteriak, "Rico, jangan!" Namun suara Darto terkubur oleh teriakan arwah keras. Ribuan suara menjerit serempak. Cahaya senter padam, dan dalam sekejap semuanya gelap. Sampai satu suara terdengar, "Gerbang telah dibuka. Dunia kita dan dunia kalian kini menyatu." Ketika Darto membuka matanya, dunia tidak lagi sama. Langit berubah kelabu, tak ada matahari, tak ada bayangan. Udara terasa berat, seperti menghirup abu. Desa yang ia kenal berubah. Rumah-rumah tertutup kabut, pohon-pohon mati berdiri seperti penjaga kuburan. Tapi yang paling membuatnya menggigil, bukan suasana itu, melainkan orang-orang. Warga desa berjalan seperti biasa, tapi tatapan mereka kosong. Wajah-wajah itu tak semua manusia, beberapa samar, transparan. Ada yang tanpa mata, tanpa mulut, ada pula yang tubuhnya berdenyut seperti daging busuk yang bernapas. Darto mencoba berbicara, tapi tak ada yang menjawab. Mereka hanya lewat, menatap sekilas, lalu pergi. Dia berlari ke rumahnya, kosong, ibunya hilang. Tak ada jejak siapapun yang dia kenal. Hanya ada satu suara di kepalanya, suara Rico. Dunia ini sudah menyatu, Dar. Kita bukan lagi di antara yang hidup, kita di ambang. Lalu di tengah jalan desa, Darto melihat sosok itu. Rico. Tapi bukan lagi Rico yang dulu. Ia mengenakan jubah hitam, mata gelapnya bersinar, dan di belakangnya puluhan arwah berdiri diam, mengikutinya seperti pasukan tak bernyawa. "Rico, kenapa?" tanya Darto, suaranya nyaris hilang. Rico menjawab tenang, "Aku tidak membuka gerbang untuk membalas dendam. Aku membukanya karena dunia manusia penuh kebohongan. Di sini arwah bebas, tak lagi terikat waktu. Tak ada kematian karena kita semua sudah mati." Darto menggenggam tanah di bawah kakinya, tapi tanah itu dingin dan berdenyut. Ini bukan dunia, ini batas. Tempat antara kehidupan dan kematian. Dan kini ia sadar, gerbang bukan cuma pintu keluar, tapi juga cermin yang menunjukkan siapa sebenarnya mereka semua. Rico mengangkat tangan. "Gabunglah, Dar. Kau tak bisa kembali, tapi kau bisa memilih jadi manusia terakhir atau jadi bagian dari kebenaran baru." Dan di kejauhan, suara lonceng berbunyi, pelan, lambat, seperti hitungan mundur menuju akhir dunia yang kita kenal. Darto berdiri di hadapan Rico, sahabatnya. Kini bukan lagi manusia, tapi sosok penjaga gerbang dunia arwah. Di belakangnya, ribuan arwah berdiri diam, menanti tanpa suara. Udara bergetar, dunia mereka perlahan memudar jadi bayangan. Darto menatap tanah, lalu buku tua milik Pak Rono yang masih ia genggam. Di halaman terakhir tertulis dengan darah kering, "Gerbang bisa dibuka dengan kunci, tapi hanya bisa ditutup dengan jiwa." Dan saat itulah Darto mengerti. Satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah dengan menjadi tumbal terakhir. Tapi bukan dia, Rico. Darto memanggil nama sahabatnya. "Kalau kau masih ingat siapa dirimu, biarkan aku masuk ke dalam gerbang. Biarkan aku bicara padamu sebelum dunia ini benar-benar tenggelam." Rico tidak menjawab, tapi perlahan ia menurunkan tangannya. Gerbang kembali terbuka dan Darto masuk. Di dalam gerbang, waktu berhenti. Semua sunyi, dan di tengah kegelapan itu berdiri Rico kecil. Bocah yang dulu pernah berjanji tak akan meninggalkan Darto apapun yang terjadi. Darto memeluknya. "Maafkan aku tak tahu kau menanggung semua ini sendirian." Air mata mengalir dari mata Rico.
Aku lelah, Dar. Aku cuma ingin semua ini selesai. Dan di detik itu juga, Riko meletakkan tangannya di dadanya sendiri, mengucap satu kata dalam bahasa yang tak dikenal. Cahaya putih meledak dari dalam gerbang. Suara arwah menjerit, dunia bergetar, tanah pecah, kabut tersedot kembali ke dalam, satu persatu arwah menghilang, dan gerbang tertutup. Darto terbangun di tengah hutan dekat pemakaman. Hari sudah pagi, udara bersih, tak ada kabut, tak ada gerbang, tak ada arwah. Dia terbatuk, matanya mencari, tapi hanya ada burung-burung dan suara angin. Desa kembali normal, tapi sepi. Semua orang terlupa. Tak ada yang ingat tentang gerbang, arwah, ataupun Riko. Hanya Darto yang tahu. Hanya dia yang mengingat bahwa dunia pernah hampir diambil alih kematian. Dan di akhir cerita ini, ia berdiri di depan sebuah makam baru. Nama di batu nisan itu sederhana, Riko Damarjati, penjaga gerbang terakhir. Darto menaruh bunga, lalu berbalik, melanjutkan hidup meski ia tahu di malam-malam tertentu saat dunia terdiam, ia masih bisa mendengar bisikan dari bawah tanah. Suara sahabatnya yang kini menjaga dunia dari balik kegelapan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Punya pengalaman mistis? Tulis di kolom komentar, siapa tahu cerita kalian akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.